Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang ACEP preparations ya, teman-teman. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya selalu doakan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes ACEP ya, semoga bisa mendapatkan nilai terbaik seperti yang diinginkan. Dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian itu. Alright, amin. Oke, nah pada beberapa video sebelumnya kita sudah bahas tentang trik mengerjakan soal-soal listening comprehension pada part A ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk trik mengerjakan soal-soal listening comprehension untuk yang part B. Nah, seperti apa triknya? Sebelum itu, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, nah silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi-materi video bahasa Inggris yang lain yang tentu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, langsung saja check it out. Nah, ini dia listening comprehension part B ya. Jadi sebelum teman-teman mempelajari triknya, teman-teman perlu tahu seperti apa sih listening comprehension part B itu ya. Terutama bagi yang belum pernah mengikuti tes ACEP sebelumnya. Nah, pada listening comprehension part A itu soal-soalnya berupa short statement ya, statement pendek, satu kalimat ya atau mungkin dua kalimat, pokoknya pendek. Kemudian kita disuruh memilih pilihan jawaban yang berupa kesimpulan atau parafrase dari narasi yang sudah teman-teman dengar. Nah, sementara untuk yang listening comprehension part B ini eh, ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi yang pertama, part B itu berupa short talk atau monolog. Ya, short talk atau monolog. Bisa juga diistilahkan semacam audio artikel gitu ya. Jadi ada artikel pendek ya yang teman-teman perlu dengarkan. Nah, jadi bukan lagi statement, bukan satu dua kalimat ya, tapi dia punya banyak kalimat berupa satu paragraf, bahkan bisa jadi lebih dari satu paragraf. Kemudian berdurasi kurang lebih 1 menit. Ya, jadi bisa bisa 30 detik ya, bisa 45 detik, 1 menit atau bisa jadi lebih dari itu ya. Pokoknya kisarannya sekitar 1 menit. Cukup panjang ya. Jadi untuk sebuah talk itu sebetulnya sudah cukup panjang ya, jauh lebih panjang daripada short statement. Kemudian dia berisi sebuah topik ya, mengangkat sebuah topik, apakah tentang apa namanya? Tentang donat misalnya ya, tentang sejarah samurai misalnya, tentang apa namanya? Pohon ya. Dia mengangkat sebuah sebuah topik tertentu dalam satu monolog itu. Kemudian setiap topik berisi dua pertanyaan. Jadi part B ini nanti ada pada soal listening nomor 11 sampai dengan nomor 20 ya. Nah, masing-masing monolog itu terdiri dari dua nomor soal. Ya, jadi misalnya monolog yang pertama berarti nanti itu untuk soal nomor 11 dan nomor 12. Ya, monolog yang kedua untuk soal nomor 13 dan 14 begitu seterusnya. Ya. Nah, jadi setiap monolog itu ya, setiap topiknya berisi dua soal yang harus teman-teman jawab. Oke ya. Nah, jadi ini gambaran singkat tentang listening comprehension pada bagian yang B ya, atau part B. Nah, sekarang bagaimana trik untuk mengerjakannya? Nah, kita lihat di sini ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ya sebagai trik untuk mengerjakan listening comprehension part B. Trik di sini adalah cara ya untuk mempermudah teman-teman bisa menjawab dengan akurat ya, memudahkan ya. Jadi tentu yang namanya trik itu tidak bisa berlaku betul-betul 100% nanti teman-teman pasti akan bisa jawab. Nah, itu nanti juga akan dipengaruhi oleh banyak faktor dari teman-teman sendiri. Misalnya kebiasaan dalam mendengarkan ya, kemudian penguasaan kosakata itu kan akan berpengaruh ya. Sebagaimana saya pernah jelaskan di video yang lain ya, bahwa trik
untuk grammar sendiri atau trik untuk yang lain itu tidak kemudian membuat teman-teman menjadi sakti ya, tanpa ada belajar, tanpa pengetahuan kemudian pasti bisa menjawab dengan benar. Enggak, pasti butuh yang namanya belajar ya. Jadi trik itu untuk memudahkan ya. Nah, oke, sekarang triknya yang pertama yaitu perhatikan pilihan jawaban. Oke, jadi jangan dibiarkan ya, ketika teman-teman sudah mau masuk pada yang part B, nah perhatikan pilihan jawaban ya nomor 11 dan 12 ya, karena mau masuk pada monolog yang pertama ya. Nah, jadi jangan sampai begitu masuk pada part B itu teman-teman diem menunggu audionya tanpa memperhatikan pilihan jawaban ya. Nah, jadi perhatikan dulu pilihan jawabannya. Terus apa yang harus dilakukan? Yang kedua yaitu perhatikan kata-kata yang berulang. Nah, dari pilihan jawaban itu A, B, C, D itu pasti ada kata yang berulang. Entah diulang 2 kali, 3 kali atau bahkan 4 kali. Ya. Nah, jadi perhatikan kata-kata yang berulang. Kemudian apa gunanya memperhatikan kata-kata yang berulang? Nah, gunanya adalah untuk menemukan keyword atau kata kunci ya. Nah, kata-kata yang berulang adalah kata kunci. Maksudnya bagaimana kata kunci itu? Nah, kata kunci di situ adalah, nah di sini ya, pada trik yang keempat, kata kunci adalah topik atau bagian dari topik dari narasi yang akan teman-teman dengar. Gitu ya, narasi pada monolog yang akan teman-teman dengar. Ya, misalnya di situ ada kata donat yang diulang berkali-kali, 2 kali, 3 kali atau bahkan 4 kali. Nah, berarti monolog di situ pasti bercerita tentang donat. Inti pembahasannya adalah donat. Gitu ya. Jadi itu fungsinya menemukan kata kunci. Oke ya. Nah, jadi itu trik mengerjakannya. Makanya benar-benar perhatikan pilihan jawaban sebelum teman-teman mendengarkan ya. Kalau teman-teman langsung mendengarkan tanpa memperhatikan pilihan jawaban, nanti akan banyak kesulitan ya, keteteran nantinya ya, bingung. Oke. Nah, seberapa efisien itulah kita lihat sekarang contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal. Di sini saya sertakan teksnya, gitu ya. Jadi saya sertakan teksnya. Nah, anggap aja nggak ada teksnya, ya. Teman-teman jangan perhatikan teks dulu, tapi perhatikan pada pilihan jawaban. Karena triknya, ya, utamanya adalah perhatikan pilihan jawaban. Kemudian apa? Perhatikan kata yang berulang. Ya, perhatikan kata yang berulang. Nah, di pilihan jawaban ini kata yang berulang adalah kata bicycle. Oke, ada bicycle, 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 dan bicycle. Semuanya mengandung kata bicycle. Oke, artinya keyword dari monolog yang akan teman-teman dengar nanti adalah tentang bicycle. Ya, topik yang teman-teman akan dengar nanti adalah topik tentang bicycle. Oke, nah berarti sudah ketemu prediksinya ya. Prediksinya bahwa nanti ini bicara tentang bicycle. Oke. Nah, kemudian seberapa penting menemukan topik itu? Nah, sangat penting. Kenapa? Karena soal pertama pada setiap monolog itu berupa pertanyaan yang menyuruh kita untuk menemukan topik. Seperti ini ya. What is the topic of the talk? Nah, what is the topic of the talk? Apa topik dari talk itu? Nah, makanya menemukan topik itu sangat penting. Ya, jadi triknya tadi ya, kita memperhatikan pilihan jawaban, perhatikan kata yang berulang. Nah, kata yang berulang itu adalah keyword dan keyword itu adalah topiknya. Nah, berarti topiknya berkisar tentang bicycle. Terus pertanyaannya, nah ini kan mengandung bicycle semua. Yang mana dong yang dipilih? Nah, jadi kita menemukan pertama kata berulang pada pilihan jawaban berupa bicycle ya, bicycle, bicycle, bicycle ini untuk menentukan bahwa inti ya, topik utama dari monolog yang akan teman-teman dengar adalah tentang bicycle. Kemudian untuk menyaring manakah yang menjadi jawaban yang tepat di antara A, B, C, dan D, maka kita perlu menentukan kata sertaan yang paling tepat, yang belum
bisa kita prediksi di sini. Ya, di pilihan jawabannya kita belum menentukan. Ya, belum bisa menentukan. Kata sertanya adalah kata yang terletak sebelum atau sesudah keywordnya ya. Keywordnya adalah bicycle. Kemudian kata sertanya ada production, ada development dan racing ya. Ada origin and function, ada pula benefit of riding. Oke, nah itu adalah kata sertaan. Maka manakah nanti yang menjadi topiknya? Kita harus mencari dari listeningnya. Begitu narasinya sudah diputar, ya, audionya sudah diputar, nah maka kita dengarkan itu. Nah, di situ kita harus mencari manakah kata sertaan yang tepat. Begitu ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperhatikan apakah ada nanti kata yang diulang pada narasi yang teman-teman dengar. Gitu ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi yang pertama, temukan kata yang berulang pada pilihan jawaban. Ini bicycle, 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 karena itu nanti yang akan menjadi topik utama dan biasanya memang ada pengulangan pada monolognya ya. Nah, misalnya pada teks ini, apakah betul kata bicycle itu diulang? Ya, ada bicycle di sini menjadi kata pertama ya, dan juga ada pada baris terakhir itu ada kata bicycle. Ada 2 kali diulang bicycle. Kenapa cuma 2 kali? Ya karena kata benda dalam sebuah paragraf itu biasanya tidak terlalu banyak diulang ya. Begitu dia disebutkan di awal, berikutnya dia dirubah menjadi kata ganti. Ya, misalnya pada paragraf ini bicycle diganti dengan they. Ini ya, they. Ya, bicycles ini kan jamak, makanya kata gantinya menjadi they. They. Oke, nah ada 2 kali diulang menjadi they. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua ya tadi ya, setelah kita menemukan kata berulang untuk bisa menentukan topik ya, yaitu bicycles ini. Nah, yang kedua untuk menentukan pilihan jawaban mana yang tepat ya, kita memprediksi kata sertaan yang paling tepat yang mana. Yang di situ memang belum bisa kita prediksi pada pilihan jawaban. Maka kita perlu memprediksi ketika kita mendengarkan. Nah, apa gunanya kita juga memperhatikan kata sertaan pada pilihan jawaban ini? Nah, gunanya adalah untuk mengantisipasi begitu pada audio yang kita dengar kita menemukan salah satu dari kata-kata ini. Atau misalnya kita menemukan beberapa ya, kita menemukan production, kita juga menemukan development. Nah, maka biasanya kata yang lebih sering diulang itu yang menjadi kata sertaan yang paling tepat. Oke, nah di sini misalnya diputar audionya, kemudian teman-teman menemukan kata yang berulang. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, manakah kata yang berulang dari kata sertaan ini? Sebetulnya kalau secara persis tidak ada, ya. Nah, tidak ada. Adanya kata racing ini ya, bicycle racing. Nah, di sini ada kata racing. Nah, tapi racing di situ mempunyai makna minor, bukan makna utama ya. Tapi ada akar kata yang berulang yang ada pada kata sertaan pada pilihan jawaban ini. Yaitu apa? Kata produced. Produced. Nah, produced di situ diulang 2 kali ya, diulang 2 kali. Sementara development kita tidak menemukan kata itu ya. Kemudian origin, function juga kita tidak menemukan kata tersebut. Nah, kemudian ada benefit ya, benefit of riding bicycle juga kita tidak menemukannya. Nah, maka kemungkinan besar jawaban pada soal nomor 11 ini adalah yang the production of bicycle. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena yang pertama kata kuncinya adalah bicycle dan kebetulan semuanya menggunakan bicycle ya. Dan yang kedua, ya ada kata production yang pada narasinya ya, pada audio yang teman-teman dengar itu berupa kata produced ya, yang satu akar dengan kata production. Ya, produce dia berupa kata kerja, production kata bendanya. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Gitu ya.
right. Nah, jadi itu tadi cara kita memprediksi pilihan jawabannya. Oke. Nah, sekarang jika soal yang pertama itu berupa pertanyaan tentang topik ya, soal yang kedua berupa isi ya, salah satu konten atau isi yang ada pada monolog itu. Nah, jadi monolog yang panjang tentu akan menyulitkan kita untuk menguasai semua isi yang ada dalam konten tersebut ya, dalam monolog itu. Ya, apalagi terdiri dari banyak kalimat, banyak kata. Nah, maka triknya jadi sama dengan untuk trik pada soal yang pertama ya. Jangan sampai lewatkan untuk memperhatikan pilihan jawaban. Oke. Ya, kemudian perhatikan kata yang berulang. Nah, kata yang berulang di sini apa? Century. Century, 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 century. Kebetulan semuanya mengandung kata century. Gitu ya. Nah, artinya kita perlu memperhatikan kata-kata century nantinya. Kemudian kata sertaannya apa? Kata sertaannya yaitu angka-angka. Ada 18, 19, early 19 itu ya, 19 awal dan 17, 17. Nah, artinya teman-teman nanti perlu mengantisipasi kata-kata yang berupa angka. Ya, kata-kata yang berupa angka. Apakah nanti akan terdengar angka 19th, early 19th, 18th atau 17th. Nah, gitu ya. Nah, jadi pada audionya nanti teman-teman harus mewaspadai ya, mengantisipasi kata yang berupa angka. Nah, misal pada soal ini nanti teman-teman akan mendengar angka berupa 19th. Ya, 19th century. 19th century lah. Tentu ini membutuhkan juga pengetahuan teman-teman terhadap penyebutan angka dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan trik ini tapi teman-teman nggak tahu apa bahasa Inggrisnya 19 gitu ya, pengucapannya 18, 19, 17 juga nggak tahu ya, tentu walaupun mendengar kata 19 nggak tahu juga 19 itu yang mana begitu ya. Nah, itu yang saya bilang bahwa tetap membutuhkan yang namanya pengetahuan gitu ya untuk menjalankan trik ini gitu ya. Nah, dengan melakukan itu ya teman-teman, dengan memperhatikan pilihan jawaban, ada kata century yang berulang, kemudian melihat kata sertaan ya pada pilihan jawaban A, B, C, D, ada angka-angka. Nah, teman-teman bisa antisipasi, oh berarti nanti akan disebutin angka. Nah, maka teman-teman bisa fokus di situ, tidak tidak terlalu pecah fokusnya kemana-mana ya, atau malah nggak fokus mendengarkan semua sehingga malah susah untuk menangkap gitu ya. Nah, makanya jadi fungsi dari memperhatikan pilihan jawaban terlebih dahulu itu membuat ruang fokus kita lebih sempit ya, sehingga lebih efisien untuk memperhatikan kata-kata yang kita prediksi gitu ya. Nah, jadi ini trik untuk menjawab soal-soal pada listening comprehension yang part B. Oke. Nah, dan sekali lagi bahwa trik untuk apapun, mau trik untuk grammar, untuk listening, untuk reading dan sebagainya, tetap teman-teman butuh yang namanya belajar dan mengasah ya. Listening juga demikian. Bagaimana agar trik ini bisa dijalankan dengan lebih efisien? Teman-teman perlu berlatih dengan cara banyak-banyak mendengarkan audio artikel ya. Kalau teman-teman punya koleksi contoh-contoh soal listening pada part B seperti ini akan sangat bagus ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengasah untuk melakukan prediksi-prediksi terhadap topik dan juga kata-kata yang menyertai topik-topik tersebut. Oke? Nah, demikian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi pada video-video berikutnya. And goodbye.